Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Adibudin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul BAS ISA, PCI, dan ECSI. Oke, yang pertama kita bahas yaitu BAS ISA. Contoh BAS ISA di gambar tersebut seperti konektor. BAS ISA atau Industri Standar Arsitektur adalah sebuah arsitektur BAS dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 dengan tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar menjadi 16 bit pada IBM PC AT pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu ISA 16 bit dan ISA 8 bit. ISA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995. Sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Bus ISA 16 bit. Bus ISA 16 bit adalah sebuah bus ISA yang memiliki bandwidth 16 bit sehingga mengizinkan transfer 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ISA 8 bit. Pada kecepatan yang sama, bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM merilis IBM PC atau AT dengan mikroprosesor Intel 80286 di dalamnya. Mengapa IBM meningkatkan ISA menjadi 16 bit? Adalah karena Intel 80286 memiliki bus data yang memiliki lebar 16 bit, sehingga komunikasi antara prosesor, memori, dan motherboard harus dilakukan dengan koordinat 16 bit. Meski prosesor ini dapat diinstalasikan di atas motherboard yang memiliki bus 1 atau 0 dengan bandwidth 8 bit, hal ini dapat menyebabkan terjadinya bootleg pada bus sistem yang bersangkutan. Daripada membuat bus 1 atau 0 yang baru, IBM ternyata hanya merombak sedikit saja dari desain ISA 8 bit yang lama, yakni dengan menambahkan konektor ekstensi 16 bit yang mendapatkan 30 konektor sehingga menjadi 98 konektor. Yang pertama kali diluncurkan pada Agustus tahun 1984. Tahun yang sama pas saat IBM PC atau AT diluncurkan. Ini juga menjadi sebab mengapa ISA 16 bit disebut sebagai AT bus. Hal ini memang membuat intervensi dengan beberapa kartu ISA 8 bit, sehingga IBM pun meninggalkan desain ini ke sebuah desain di mana 2 slot tersebut digabung menjadi 1 slot. Ini judul yang kedua yaitu PCI atau PCI Express atau PC Lex adalah slot ekspansi modul didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3 dimensi. Slot ini memiliki kecepatan 1 kali, 2 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali, dan 32 kali. Tidak seperti PCI biasa dengan sistem komunikasi paralel. PCI Express menggunakan sistem serial dan mampu berkomunikasi 2 kali.
tulis atau baca dalam satu root clock. Nah, ini adalah kecepatan lebar data maksimum dari PCI. Kecepatan PCI Express 1 kali maksimal 250 MB atau scan. PCI Express 2 kali maksimal 500 MB atau scan. PCI Express 4 kali maksimal 1000 MB atau scan. PCI Express 8 kali maksimal 2000 MB atau scan. PCI Express 16 kali maksimal 4000 MB atau scan. PCI Express 32 kali maksimal 8000 MB atau scan. Lanjut. Ini sejarah pengembangan PCI Express. Dalam perjalanan pengembangannya, PCI Express sebelumnya dinamai HSI, High Speed Interconnect, dan mengalami pergantian nama menjadi TGO atau TRD Generation 1 atau 0. Akhirnya PCI SIG atau PCI Special Interest Group menamainya menjadi PCI Express. PCI Express masih dalam pengembangan yang berkelanjutan. Versi sekarang yang banyak beredar adalah PCI Express 1.0. PCI SIG, sebuah pengumuman beredarnya PCI Express 2.0 Januari 2007 dengan PCI Express 3.0 Agustus 2007. Yang ketiga yang kita bahas adalah SCSI. Ini gambar di atas ya, bus SCSI. Small Computer System Interface atau SCSI merupakan standar untuk menghubungkan secara fisik dan mentransfer data antara komputer dan periferal. SCSI mendefinisikan perintah, protokol atau komputer dan antarmuka listrik dan optika. SCSI ini paling sering digunakan untuk cakram keras, tetapi dapat menghubungkan berbagai perangkat lain, termasuk pemindai dan drive CD. SCSI mendefinisikan set perintah secara spesifik untuk jenis periferal sesuatu yang tidak diketahui atau unknown sebagai salah satu jenis yang mengartikan bahwa secara teori dapat digunakan sebagai antarmuka ke hampir perangkat apapun. Namun standar ini sangat pragmatis dan ditujukan terhadap persyaratan komersial. Setiap perangkat melekat pada bus komputer SCSI dengan cara yang sama, terhitung sampai dengan 8 atau 16 perangkat yang dapat menempel pada bus komputer tunggal. SCSI menggunakan sinyal atau sinyal elektrik berjabat tangan antara perangkat SCSI 1, SCSI 2 memiliki pilihan untuk memeriksa kesalahan paritas. Protokol komputer SCSI mendefinisikan komputer dari nama host ke host, nama host ke periferal ke periferal. Namun sebagian besar periferal yang secara khusus merupakan target SCSI.
tidak mampu bertindak sebagai inisiator. SCSI tidak dapat melakukan transaksi SCSI sendiri. Oleh karena itu, komunikasi peripheral to peripheral jarang terjadi. Tapi mungkin juga terjadi pada aplikasi SCSI umum dengan simbol simbios logi chip 53 C810 adalah contoh dari antarmuka PCI nama host yang dapat bertindak sebagai target SCSI. Sejarah SCSI diambil dari SASI, Shortcut Associated System Interface, yang dibangun pada tahun 1978 dan diumumkan ke publik pada tahun 1981. Pengendali SASI menyediakan jembatan antara cakram keras dengan tingkat antarmuka rendah dan komputer nama host yang dibutuhkan untuk membaca blok data papan pengendali SASI biasanya sebesar cakram keras. Larry Bocher dianggap sebagai bapak dari SASI dan SCSI karena karya rintisannya pertama di Shortcut Associates dan kemudian diadapted sampai setidaknya Februari 1982. ANSI mengembangkan spesifikasi seperti SASI dan Shortcut Associated System Interface, namun komite mendokumentasikan standar yang tidak dapat memungkinkan untuk diberi nama dari perusahaan. Sejumlah perusahaan seperti NCR Corporation, Adapted, dan Optimum adalah pendukung awal standar SCSI. Fasilitas NCR Corporation di Wichita, Kansas secara luas dianggap telah mengembangkan sirkuit terpadu pertama di industri SCSI. Sejak distandarisasi pada tahun 1986, SCSI telah umum digunakan pada Amiga, Apple Macintosh, dan Sun Microsystem komputer dan sistem PC server. Lanjut, interface SCSI. SCSI tersedia dalam berbagai antarmuka. Yang pertama masih sangat umum adalah SCSI paralel atau sekarang juga disebut SPI, yang menggunakan desain bus paralelistik pada tahun 2008. SPI digantikan oleh Serial Attached SCSI SAS yang menggunakan desain serial tapi tetap mempertahankan aspek-aspek lain dari teknologi. Banyak antarmuka yang tidak bergantung pada standar SCSI lengkap masih melaksanakan perintah protokol atau komputer SCSI. Dengan munculnya SAS dan serial ATA, SCSI di penyisian papan induk sedang dihentikan. Beberapa perusahaan masih pasar SCSI antarmuka untuk papan induk mendukung PCI Express dan PCI X. Ini pemasangan kabel SCSI. Ada beberapa pemasangan. Pertama yaitu SCSI paralel antarmuka tradisional. Internal paralel kabel SCSI biasanya pita dengan 2 atau lebih 50 atau 60 atau 80 pin konektor terpasang. Kabel eksternal biasanya terlindung, tapi mungkin tidak, dengan 50 atau konektor 69 pin di setiap akhir, tergantung pada lebar bus komputer SCSI spesifik yang didukung. 80 pin konektor single attachment
SCA biasanya digunakan untuk perangkat hot pluggable di mana kabel eksternal biasanya tidak diperlukan. Yang kedua, Serial Attached SASI. Serial Attached CSI menggunakan serial ATA dan memodifikasi data kabel power. Yang ketiga, ISCSI. ISCSI Internet Smart Computer System Interface biasanya menggunakan konektor Ethernet dan kabel sebagai transportasi fisik, tetapi dapat menjalankan lebih dari setiap pengangkutan fisik, mampu mengangkut IP. Yang keempat yaitu USB Attached SCSI. USB Attached SCSI memungkinkan perangkat untuk menggunakan Universal Serial Bus. Yang keenam yaitu otomatisasi atau drive interface. Otomatisasi atau drive interface dengan transport protokol ADT digunakan untuk menghubungkan perangkat removable media seperti draft tab dengan pengendali dari library atau perangkat otomatisasi di mana mereka dipasang. ADI standar menetapkan menggunakan RS422 untuk koneksi secara fisik. Generasi kedua ADT 2 standar mendefinisikan IADT. Protokol komputer ADT merupakan IP Internet Protocol koneksi seperti over Internet, otomatisasi, drive interface, perintah dasar atau ADC, ADC2 dan ADC3 mendefinisikan perintah CSI untuk instalasi ini. Yang ketujuh yaitu perintah protokol komputer SCSI. Ada 4 kategori dari perintah CSI. Itu 1. Non data. Data tertulis dari inisiator ke target. R. Membaca data. Dan B. Bidireksional. Selain itu ada juga sekitar 60 perbedaan dari SCSI secara total. Jadi yang paling umum yaitu ya 1. Tes unit ready, yaitu permintaan perangkat untuk melihat jika sudah siap untuk transfer data. Yang kedua, inquiry, yaitu pengembalian perangkat informasi dasar, juga digunakan untuk ping perangkat karena tidak memodifikasi data. Yang ketiga, requisition, yaitu pengembalian setiap kode yang salah dari perintah sebelumnya yang mengembalikan status kesalahan. Yang keempat yaitu send diagnosis and receive diagnosis result, yaitu menjalankan tes sederhana atau tes khusus yang didefinisikan pada halaman diagnostik. Yang kelima itu start atau stop unit, itu memutar spin ke atas dan ke bawah, membuat atau membongkar media. Yang keenam,
read capacity, yaitu mengembalikan kapasitas penyimpanan. Yang 7 yaitu format unit, yaitu mengatur semua sektor dari awal. Nomor 8 SCSI read format capacities, yaitu mengambil data kapasitas perangkat. Yang ke-9 read atau 4 varian, yaitu membaca data dari perangkat. Yang ke-10 read atau 4 varian, menulis data ke perangkat. Yang ke-11 log sinci, yaitu menghasilkan informasi terkini dari halaman log. Ke-12 mode sinci, mengembalikan parameter perangkat terkini dari halaman mode. Yang ke-13 yaitu mode select, adalah mengatur perangkat di halaman mode. Sebuah akses langsung tipe cakram yaitu perangkat penyimpanan terdiri dari sejumlah blok logis. Biasanya disebut dengan istilah logical block address atau LBA. LBA setara dengan 512 bit penyimpanan. Penggunaan LBAS telah berkembang dari waktu ke waktu dan 4 varian perintah yang berbeda diberikan untuk membaca dan menulis data. Perintah read nomor 6 dan read nomor 6 berisi alamat LBA 21 bit. Perintah read 10, read 12, read long, read 10, read 12, dan read long semuanya mengandung sebuah alamat 32 bit. LBA ditambah berbagai pilihan parameter lain. Sebuah akses sekuensial tipe-tipe yaitu perangkat yang tidak memiliki kapasitas tertentu, karena biasanya tergantung pada panjang pita yang tidak diketahui secara pasti. Pembacaan dan penulisan pada perangkat jalur akses sekuensial terjadi pada posisi saat ini, bukan di LBA tertentu. Ukuran blok pada perangkat akses sekuensial dapat menjadi tetap atau bervariasi, tergantung pada perangkat tertentu. Perangkat tab seperti 9 track, tab setengah inci DDS, atau 4 mm kaset bentuknya mirip dengan DAT, hexabit, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.